Baiklah, saya Mutiara Kroma dengan NIM 2006-1104-187 akan mempresentasikan materi perencanaan pajak mengenai sewa guna usaha. Kita masuk pada pengertian sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah suatu kontrak antara lessor atau pemilik barang modal dengan lesi atau pemakai barang modal. Lessor memberikan kepada lesi untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu dengan suatu imbalan berkala dari lesi yang besarnya tergantung dari perjanjian antara lessor dan lesi. Lesi dapat diberikan opsi untuk membeli barang modal tersebut pada akhir masa kontrak. Sewa guna usaha dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sewa guna usaha dengan hak opsi atau capital finance lease. Yang kedua, sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Selanjutnya kita masuk pada perlakuan perpajakan untuk transaksi leasing. Suatu sewa guna usaha digolongkan sebagai finance lease apabila dipenuhi semua kriteria berikut. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Yang kedua, masa sewa guna usaha ditentukan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1 dan 3 tahun, untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Yang ketiga, perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lesi. Yang keempat, dalam pasal 16 Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169-KMK-01-1991 mengatur mengenai ketentuan perpajakan bagi lesi yang melakukan transaksi finance lease sebagai berikut. Yang pertama, lesi tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usaha sampai saat lesi membeli barang tersebut. Yang kedua, setelah lesi menggunakan hak opsinya membeli barang modal yang disewa guna usahakan, maka lesi boleh melakukan penyusutan dengan dasar harga opsi barang modal yang bersangkutan. Selanjutnya, pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lesi kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lesi. Dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha tersebut dan memperlakukannya sebagai operating lease. Perusahaan ini tidak dilakukan apabila terjadi karena force majeure, default, maupun pertimbangan ekonomi tanpa motif menghindari pajak, dan tidak ada hubungan istimewa antara lessor dan lesi. Lesi tidak memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran sewa guna usaha. Selanjutnya, perlakuan SAK terhadap leasing. Menurut Standar Akuntansi Keuangan 2004-30.6, suatu transaksi sewa guna usaha akan dikelompokkan sebagai capital lease apabila dipenuhi semua kriteria berikut ini. Yang pertama, penyewa guna usaha atau lesi memiliki hak opsi untuk membeli aktiva yang disewa guna usahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha. Yang kedua, seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh penyewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan serta bunganya sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha atau full payout lease. Yang ketiga, masa sewa guna usaha minimum 2 tahun. Selanjutnya, akuntansi untuk sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang pertama, pembayaran jaminan dibukukan sebagai piutang kepada lessor. Yang kedua, nilai buku dari seluruh pembayaran sewa guna usaha dan nilai sisa dibukukan sebagai aset tetap dan kewajiban sewa guna usaha. Yang ketiga,
tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung nilai tunai adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh lessor atau tingkat bunga yang berlaku pada awal sewa guna usaha. Yang keempat, pembayaran sewa guna usaha yang dilakukan selama jangka waktu kontrak dialokasikan dan dibukukan sebagai angsuran pokok dan beban bunga. Yang kelima, aset tetap sewa guna usaha yang dikapitalisasi selanjutnya diamortisasi selama taksiran umur ekonomisnya dengan menggunakan metode yang sama untuk aset sejenis. Yang keenam, pada akhir tahun harus dilakukan penyesuaian terhadap bunga akrual, amortisasi aset sewa guna usaha akhir tahun, dan amortisasi keuntungan modal dan kerugian modal. Yang ketujuh, dalam laporan keuangan disajikan sebagai bagian dari aset tetap, sejumlah neto dikurangi akumulasi amortisasi. Yang kedelapan, kewajiban sewa guna usaha disajikan sebagai bagian dari kewajiban dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan praktik yang lazim untuk usaha lesi. Apabila dilakukan transaksi jual dan sewa kembali, maka selisih harga jual dengan nilai buku aset dibukukan sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan yang harus diamortisasi secara proporsional. Apabila terjadi penghentian lebih awal di mana pembayaran sewa dilunasi sebelum berakhirnya kontrak, maka selisih antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban dibebankan atau dikreditkan pada tahun berjalan. Apabila lesi mengambil opsi pada akhir masa kontrak dan harga opsi sama dengan jaminan yang diberikan, maka jaminan tersebut akan dikompensasikan dengan sisa kewajiban sewa guna usaha. Apabila opsi tidak sama dengan jaminan, maka kekurangan atau kelebihan harus diselesaikan antara lesi dengan lessor secara tunai. Yang terakhir, setelah mengambil opsi, maka akun sewa usaha direklasifikasikan ke dalam akun aset tetap yang relevan. Selanjutnya, perencanaan pajak untuk leasing. Yang pertama, perencanaan pajak dapat kita gunakan untuk aktiva tetap yang baru akan dibeli maupun aktiva tetap yang sudah dimiliki. Untuk aktiva tetap yang baru akan dibeli, pertimbangannya adalah beli langsung atau melalui leasing. Sedangkan untuk aktiva tetap yang sudah dimiliki, pertimbangannya adalah mempertahankannya, merevaluasi, atau jual dan disewa guna usaha kembali, atau sell and leaseback.